Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salat fardu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang sudah baligh dan berakal. Salat fardu merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Salat fardu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan seorang muslim. Selain menjadi kewajiban, salat fardu juga dapat memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati, serta dapat memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat fardu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan setiap muslim. Selain menjadi kewajiban, salat fardu juga dapat memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati, serta dapat memperkuat iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Allah juga memberikan ancaman yang sangat tegas bagi mereka-mereka yang meninggalkan salat fardu dan sangat berdampak besar terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan ada azab yang mengerikan yang menanti bagi orang-orang yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja. Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang azab yang akan ditanggung oleh orang yang meninggalkan salat semasa hidupnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa saja azab dan keburukan bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Berikut akan kami jelaskan azab yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang meninggalkan salat berdasarkan kitab At-Targhib wa Tarhib. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, azab yang pertama, dilaknat setiap hari. Wa tarikus salati mal'unun fit Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Tarikus salah yanzilu alaihi kulla yaumin wa lailatin alfu la'natin wa alfu sakhatin wa annal malaikata yal'unahu min fawqi sab'i samawatin. Orang-orang yang meninggalkan salat dilaknat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Orang yang meninggalkan salat turun atasnya setiap hari semalam 1000 laknat dan 1000 murka, dan bahwa para malaikat melaknat orang-orang yang meninggalkan salat dari atas langit tingkat ketujuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini azab yang pertama. Yang kedua, seluruh amalnya ditolak. Wa fi hadisin tawilin anna Jibril nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad la yataqabbalallahu min tarikis salah saumahu wala sadaqatuhu wala hajjahu wala amalahu wala zakatahu. Dalam hadis yang panjang diceritakan bahwa Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah tidak menerima dari orang yang meninggalkan salat, puasanya,
dan tidak juga sedekahnya, dan tidak juga hajinya, dan tidak juga amal perbuatannya, dan Allah juga tidak menerima zakatnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang ketiga diazab berlipat ganda. Tarikus salati yudha'afu lahul azab di'faini wa ya'ti yaumal qiyamati wa qad khullat yadahu ila unukihi wal malaikatu yadribunahu wa tuftahu lahu jahannam fayadkhulu fi babiha kasahmi fahyahwi ala ra'sihi inda qarun wa haman fi darkil asfali minan nar. Orang yang meninggalkan salat dilipat gandakan baginya azab 2 kali lipat, dan dia bakal datang di hari kiamat dalam keadaan dibelenggu tangannya ke pundaknya, dan malaikat memukulnya, dan dibuka neraka jahanam bagi orang yang meninggalkan solat itu. Kemudian dia dimasukkan di dalam pintu jahanam seperti anak panah diluncurkan padanya, kemudian jatuh menancap pada kepalanya, dan tinggal ia di samping Qarun dan Haman di dalam neraka yang paling bawah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang keempat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tarikus salat ma lahu nasibun fi huzuzika wala fi syafaatika wala huwa min ummatika. Ya Muhammad, tarikus salah la yu'adu fi maradihi wala yutba'u fi janazatihi wala yusallimu alaihi wala yu'akkalu wala yusahhabu wala yujalasu wala dina lahu wala amanata lahu wala hadza fi rahmatillah wa huwa ma'al munafikin fid darkil asfali minan nar. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan salat tidak ada baginya dalam pertolonganmu, dan tidak juga pula mendapatkan syafaatmu, dan tidak pula orang yang meninggalkan solat itu dari golongan umatmu. Ya Muhammad, orang yang meninggalkan solat tidak usah dijenguk ketika dia sakit, dan tidak usah mengiringi jenazahnya sampai ke kubur, dan tidak usah disalami orang yang meninggalkan solat, dan tidak usah diajak makan bersama, dan jangan ditemani dan jangan duduk bersama mereka, dan tidak agama baginya, dan tidak ada amanah baginya, dan tidak ada baginya rahmat Allah. Dan orang-orang yang meninggalkan solat itu bersama-sama orang munafik di dalam bagian neraka yang paling bawah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang kelima, dilaknat makanan, baju, rumah, dan mati dalam keadaan Yahudi. Tarikus salah id rufi'atil luqmatu ila fihi qalat lahu la'anakallah ya aduwallah ta'kulu rizqallah wa la tuaddi faraidahu qati'us salah yatavarra'a minhu as-sawabu fi jasadihi wa yakulu laula an sakharani rabbi laka la farartu minka. Qati'us salat idza kharaja min baitihi qalal baitu la sahibakallah fi safarika wala khalafaka fi atharika wala a'adaka ila ahlika salima. Qati'us salati mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Qati'us salah yamutu yahudiyan wa yab'atsu nasraniyan. Orang yang meninggalkan salat, jika diangkat sesuap nasi ke mulutnya, maka sesuap nasi itu berkata padanya, semoga Allah melaknati kamu, hai musuh Allah. Kamu makan rezeki dari Allah, tapi tidak menunaikan solat fardunya. Orang yang memutuskan solat, orang yang meninggalkan solat, maka baju yang dikenakannya tidak akan membela tubuhnya. Dan si baju berucap, andai Allah tidak menaklukkanku padamu, pasti aku lari dari kamu.
tidak mau dipakai sama orang-orang yang tidak solat. Orang yang tidak solat, apabila keluar dari rumahnya, maka rumahnya berkata, semoga Allah tidak menemanimu dalam perjalananmu, dan semoga Allah tidak menggantimu menjaga keluargamu, dan semoga Allah tidak mengembalikanmu kepada keluargamu dalam keadaan selamat. Orang yang meninggalkan solat dilaknat dalam hidupnya dan setelah dia mati. Orang yang meninggalkan solat, dia mati dalam keadaan Yahudi dan dibangkitkan dalam keadaan Nasrani. Wallahu a'lamu bissawab. Inilah 5 azab bagi orang yang meninggalkan solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga sanak saudara kita, menjaga anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tarikus shalah, orang-orang yang meninggalkan solat. Dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari berbagai macam azabnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.